Zoom terus. Ya capek, dari pagi sampai sore kuliah pakai Zoom. Apa aku off cam aja ya? Nanti sore ada rapat via Zoom nih, aku join nggak ya? Teman-teman pasti pernah kan mengalami hal tersebut. Virtual meeting seperti platform Zoom memang menjadi suatu kebutuhan utama, terlebih lagi pada saat pandemi seperti saat ini. Hampir semua kegiatan yang dilakukan menggunakan virtual meeting. Oleh karena itu, baru-baru ini muncul istilah yang dinamakan dengan Zoom fatigue. Teman-teman pada tahu nggak apa Zoom fatigue itu? Kalau belum, simak penjelasan selanjutnya ya, karena dalam Psychology Study Corner kali ini, kita akan membahas secara singkat mengenai Zoom fatigue. Zoom fatigue itu apa sih? Menurut Wolf pada tahun 2020, Zoom fatigue merupakan suatu kondisi di mana seseorang yang sedang menggunakan platform virtual meeting seperti Zoom mengalami kelelahan, kejenuhan, bahkan kekhawatiran akibat penggunaan platform virtual meeting secara berlebihan. Selain itu, Pustika Sai dan Lia 2021 dalam penelitiannya menemukan bahwa terdapat pengaruh media virtual meeting seperti Zoom terhadap kelelahan, frekuensi makan, dan stres yang dialami oleh mahasiswa. Lalu apa aja sih yang menjadi penyebab munculnya Zoom fatigue ini? Nah, para peneliti di Stanford menemukan terdapat 4 hal yang bisa menimbulkan Zoom fatigue pada penggunaannya, antara lain, yang pertama, everyone is looking at everyone. Nah, banyaknya partisipan pada layar Zoom menyebabkan mereka seolah-olah sedang menatap ke arah kita. Tatapan jarak dekat tersebut ternyata bisa menimbulkan stres bahkan kecemasan sosial yang berujung pada Zoom fatigue. Lalu penyebab yang kedua yaitu melihat diri sendiri selama Zoom meeting secara terus-menerus. Melihat tampilan diri sendiri pada layar Zoom dalam waktu yang cukup lama bisa menyebabkan seseorang akan lebih kritis terhadap dirinya yang pada akhirnya akan membebani pikiran sendiri dan menimbulkan kelelahan. Lalu yang ketiga, terbatasnya pergerakan dan mobilitas. Pada pertemuan biasa, kita lebih leluasa untuk bergerak seperti berjalan ataupun berdiri. Namun beda halnya dengan virtual meeting, seperti pada Zoom yang menyebabkan kita untuk harus tetap berada pada spot yang sama. Lalu yang keempat, meningkatnya cognitive load atau beban kognitif. Seseorang akan lebih terfokus terhadap gestur dan tampilan tubuhnya, di mana hal ini bisa menyebabkan working memory bekerja lebih ekstrim, sehingga bisa menimbulkan beban kognitif pada seseorang. Terus apa saja sih yang harus dilakukan untuk mengatasi Zoom fatigue ini? Yang pertama, kita bisa mengurangi ukuran tampilan layar Zoom terhadap monitor untuk meminimalkan ukuran tampilan wajah. Selanjutnya yang kedua, pengguna Zoom bisa menggunakan fitur Hide Self View agar tampilan wajah tidak terlihat pada layar Zoom. Yang ketiga, menyediakan spot ruangan yang cukup luas dan nyaman agar tidak membatasi pergerakan saat melakukan Zoom. Dan yang terakhir, kita bisa mematikan kamera atau off-cam untuk sementara waktu sehingga bisa memulihkan kelelahan dan mengurangi cognitive load saat menggunakan Zoom. Mungkin sampai di sini dulu, sampai jumpa dalam Psychology Study Corner yang berikutnya. Terima kasih.